datanglah ajal pada dirinya lebih tersayang. Bapak Haji Sigit Yulianto, kepada beliau dipersilakan secukupnya. Monggo Pak. Minuman dan makanan mohon untuk dirahapi sepenuhnya sambil mendengarkan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami hormati Ketua IPI Kabupaten Bantul, yang kami hormati Ketua dan jajaran pengurus IPI Kapan Dewan Kapan Masjid. Setelah dimawon Ibu Bapak jamaah pengajian di Kapan Dewan Kapan rahimahullah, mudah-mudahan kita semua selalu binaringan rahmatillah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada saat ini nyantos di waktu saat itu yuswa saben-saben kula panjenengan sami ingkang njenengan iki umure betul-betul kita tasih dan setuju. Dalamnya itu dia seperti nanti roh puluh tahun. Saking lesu ringan wajah ini, di luar kita yang
bener kabeh lambi. Tapi insya Allah sedaya dan sampai hari ini dipun paring gampil sedaya urusanipun rezekinipun dikatah buka sehat lahir batin bahagia dunia akhirat. Amin. Ibu bapak yang kami rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai pada usia kita masing-masing sama itu betul saat disebut bapak ngerti diri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sepindah alhamdulillah kula sami insyaallah kalebet abdinipun Gusti Allah yang memenuhi panggilannya sepindah panggilan nindahi ibadah sholat. Isek rawuh nanti salat kabeh tadi sholat haji ke merasa ini betul-betul mengaji rasa insya Allah benar nanti kita tengahkan studio minta sholat kali istiqomah dipanggil kita untuk mendirikan ibadah sholat hayya alas sholat. Marilah mendirikan sholat. Ibadah hayya ala sholat itu kalimatnya disebut di hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Kita mendapati fakta sejarah kados pundi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum akhirnya dipanggil Allah ngadep datang Gusti Allah, Nabi dawuh nindaki salat ingkang gangsal modal dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Faktanya Nabi dan para sahabat dalam kondisi yang luar biasa berada di puncak kesulitan, penderitaan dan kepayahan. Pun boten saged pun etan karena ikut sahabat yang disiksa, bahkan sampai harus berpisah, rohnya meninggalkan dunia, dipersulit dalam melakukan apa-apa yang menjadi kebutuhannya. Tapi kalian para sahabat sampai diboikot secara ekonomi, dicela, dihina, difitnah, disiksa, sampai pada tahun yang sama dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi yang selama ini membersamai beliau, melindungi dan mensupport dakwahnya, harus menghadap Allah Subhanahu wa taala di tahun yang sama. Satu istrinya diberi Khadijah, dua pamannya diberi Abu Thalib. Jadi panjenengan penggali wonten anak ingkang mekatan kala wau anak ning orasi sedih nepun. Kesedihan yang tidak hanya dirasa oleh seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning beliau para sahabat itu. Tapi dalam puncak penderitaan, kepayahan dan kesusahan itu, Allah panggil Nabi untuk menghadap secara langsung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini pelajaran kehidupan saya, bahwa tak kalah kesulitan, kepayahan, penderitaan, ujian dan cobaan itu datang terus menerpa diri kita, justru kedaripun Tuhan Sami
nami langkung celak kalian Gusti. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan solusi dalam menyelesaikan persoalan yang tengah kita hadapi. Wonten yang itu sampai Ustaz kalau itu sampun sholat berkenaan sholat wajib sehingga masalah sing sunah itu nggih kula lakoni ora tahajud duha nggih kula lakoni. Poso ya ora perlu manggon Senin wis malah kula poso terus. Sedekah kula niku. Niku masalah kula kok ora rampung ujian niku terus mawon. Sing sadar ngoten kok masalah itu terus supaya orang wonten sing gitu. Jawaban pun terus begitu. Nek kula jawab iki mun sewu jenengan sing murid kok. Kalau kita masih hidup di dunia, maka yang kita temui sudah pasti masalah. Selama kita hidup di dunia, yang kita temui adalah masalah, persoalan, ujian, cobaan. Kenapa begitu? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun netepaken bilih gesang tengah donya menika wekdal kangge kula sami ngadepi masalah sebab kanthi masalah kula sami nembe dipun uji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu dengan penentuan ayat itu tadi Nabi Muhammad surat Al-Qur'an ayat Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang khalaqa bimakna qaddara menurut keterangan ulama tafsir khalaqa yang mana asalnya menciptakan niku dalam tafsir maknanya qaddara itu menetapkan. Allah yang telah menetapkan kematian dan kehidupan liyabluwakum untuk menguji kalian. Dados nalika kula pansamipun desangaken teng alam donya menika ngantos dumugi samangke ajalipun menika kematian rentang waktu dari diciptakan di dunia sampai datangnya kematian adalah liyabluwakum untuk menguji kalian. Catatan. Berarti tatkala kematian itu belum tiba, keberadaan kita masih di dunia, masih gesang teng alam donya menika, yang berlaku adalah ujian. Iya betul. Sing diuji niku napa nih? Ayyukum ahsanu amal. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Cepipun penggalihkan kisah itu gesang kelopan samitan alam donya menika adalah fase ujian, tahap kehidupan yang sedang kita jalani dan yang tengah berlangsung adalah ujian. Jadi bukan kereta pengalaman di toko dibangun tapan atau kita sudah menjalani fase hidup di alam rahim 9 bulan 10 hari kira rampung. Ada yang
kurang sedikit, mungkin nomor sekian cepat. Secara umum 9 bulan 10 hari sudah mengalami fase pembentukan fisik biologis, kemudian peniupan roh, lalu yang ketiga dicatat 4 ketetapan, baru kemudian akhir selesai. Saben-saben kita mengalami fase 3 tahap di alam rahim kolong terus gitu. Terus betul. Kalinya orang. Nanti. Lalu kita hidup di dunia di fase kehidupan kedua yang terjadi dan sedang berlangsung adalah ujian. Dalam masa ujian ini Allah menghadirkan masalah-masalah sebagai persoalan yang harus dihadapi, diselesaikan. Disitulah kemudian Tuhan sami sampai badai dipun uji. Selain ini pun nanti nanti kita akan menyampaikan hal yang lainnya untuk mengingatkan betapa kita tengah masih berada di fase ujian untuk diharap sombong. Kalau wayang jenengan yang ambil ujian kan garap soal tadi. Nek wayang garap soal di garap soal ini ampun melah biji garapannya ngaca deh. Nah, dinilai kita ini dengan amal yang kita lakukan sehingga manusia kualitas dan mutunya didasarkan amal yang dilakukan olehnya. Panjenengan dipakai wong apik kae wong elek itu kan krono tumindak tapi amal itu terus. Nek ono bagus banget ganteng gede dhuwur awake bocah wedok ayu banget putih apa kulite nek edan. Karena bukan hanya casingnya, bukan hanya lahiriahnya, karena nilai manusia pada kualitas perilaku. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh di ayat 105 surat At-Taubah wa qul malu dan beramallah kalian fasayallahu amalakum wa rasuluhu wa mu'minun, karena Allah Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat amal yang kalian kerjakan. Amal ini maka kalau Allah dibagi sama itu kita syukuri alhamdulillah nalika kula sami sampun purun memenuhi panggilan Allah untuk mengerjakan ibadah sholat. Dan bagi betapa tatkala sholat dilakukan, ia akan membuahkan kemenangan karena setelah hayya 'alal sholat, hayya 'alal falah. Dan fakta sejarahnya tatkala Nabi lajeng ngadhep Gusti Allah nampi dawuh tindak sholat ingkang gangsal wekdal setelah masa yang luar biasa beratnya, menderita susahnya, Nabi kembali dari menerima perintah ibadah sholat. Fakta sejarah kemudian menunjukkan setelah itu Nabi hijrah ke Madinah, lalu kemenangan demi kemenangan didapatkan. Puncaknya Fathul Makkah, Nabi dengan para sahabat bisa kembali masuk ke Makkah sebagai pemenang. Lalu Allah sampaikan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Apabila pertolongan Allah telah tiba dan kemenangan, kamu lihat manusia memasuki agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Sejarah perjuangan Nabi dari menderita, payah, susah, kemudian kemenangan didapatkan
Setelah sholat diterima, Nabi berhijrah, lalu kemenangan demi kemenangan didapatkan, lalu Nabi mundur dari musuh. Maka mudah-mudahan kalau seni, kalau panjenengan sami ingkang nampi nglampahi tetapi dawuh ibadah sholat punika saestu dados sebab Allah maringi pitulungan kagem kita sedaya. Dibersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan, ditunjukkan jalan-jalan yang menyelamatkan, dipadani kesanggupan sami dalam dunia menika, dimudahkan segala urusan. Yang kedua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga nalika panjenengan sedaya ingkang lenggah hadir wonten Masjid Al-Busra menika sedaya disampun memenuhi panggilan Allah tindak ibadah haji datang tanah suci. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah ibadah haji secara sempurna karena Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istaqa'a ilaihi sabila, merupakan kewajiban manusia kepada Allah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kesanggupan melakukan perjalanan ke sana. Semuanya sudah tindaki ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. La syarika, tidak ada sekutu bagimu. Memenuhi panggilan Allah untuk tindaki ibadah haji tentu saja bukan sekedar gelombang sami berangkat dari tanah air ke tanah suci lalu melakukan ibadah keseluruhan rangkaian ibadah haji dengan tawaf, sa'i, wukuf, lempar jamar dan sebagainya. Tetapi sebagaimana kalimat talbiyah yang kita ungkapkan dalam ritual ibadah haji, la syarika, tidak ada sekutu bagimu, maka memenuhi panggilan Allah tidak lain adalah mentauhidkannya, menjadikan diri kita sepenuhnya sebagai hamba Allah, ngabdi, nyembah, ibadah namun datang Gusti Allah, tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Dan inilah jalan lurus yang Allah perintahkan untuk kita tampaki. Ingkang kelawan sampun nyuwun wonten saben-saben rakaat nalika tidak ibadah salat, lalu keluar lewat lisan kita, ihdinas siratal mustaqim, Gusti Allah kita nyuwun dhateng panjenengan pitedah supados saged netepi pergi ingkang lempeng menika. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah memberi nikmat kepada mereka. Sinten? Kelompok manusia yang Allah karuniakan kenikmatan kepada mereka. Di ayat 69 surat An-Nisa Allah beri keterangan alladzi an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka itu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang salih. Saya nalika kita nyuwun pitedah dhateng Gusti Allah supaya saged netepi mergi ingkang lempeng, mergi ingkang
ditapaki oleh orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalan hidupnya orang-orang soleh. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, artinya ingkang soleh menika anggenipun desah menapaki kehidupan menika dalan sing kados pundi. Seluruh yang disebut di ayat 69 kelompok manusia yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang menapaki jalan hidup yang lurus menika, kita mendapati kasulyatanipun mereka semua mengabdi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan lurus ini adalah jalan pengabdian, jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, boten sanes menika ingkang lajeng pun sebab tauhid mengesahkan Allah. Maka dengan saged maos setunggal ayat Al-Qur'an wa anil buduni hadza siratal mustaqim. Subhanallah. Al-Qur'an kita mohon ini. Surat Yasin ayat 61. Wa anil buduni, dan sembahlah aku saja hadza siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus itu menyembah, beribadah, abdi namun datang Gusti. Saking menika Bapak Ibu jamaah rahimahullah, mohon ganti muhasabah evaluasi korban sami. Alhamdulillah panjenengan anggenipun dados haji itu pun pinten tahun. Pinten-pinten iki. Ana sing 5 tahun, ana sing 7 tahun, ana sing 10 tahun, ana sing 15 tahun. Tapi cobipun penggali lemah sami anggenipun netepi dawuhipun Gusti Allah kados pundi, karena disitulah nilai penghambaan, nilai pengabdian yang ditentukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ingkang pun ajeng-ajeng, ingkang pun syukur, ingkang pun upaya akan nalika korban sami tidak ajiru biyen. Sudah pasti setiap kita mengharapkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitupun keuntungan akan sepantas menjadi haji yang mabrur. Lah mabrur nika ingkang kados pundi? Mabrur nika tiyang ingkang gadahi sifat ingkang lajeng pun sebab al-abrar, orang-orang yang wonten diri pribadinipun nika wonten sifat al-bir. Orang yang disebut mabrur atau al-abrar. Lah al-bir nika menapa? Sampun dados ukuran kelepan sami sampun saestu mabrur. Di ayat 177 surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Boten pun sebab albir kabecikan ingkang sempurna, itu terjemahan biasa dengan sekedar menghadapkan diri ke arah barat maupun ke timur. Kabecikan ingkang sempurna menika boten namung ngadeg kulon ngadeg ngetan. Sehingga Allah badhe paringi pangertosan dhateng umat sami bilih kabecikan menika boten mandheg, boten cekap namung perkawis lahirianipun kados pundi.
Kelompok sampai haji mabrur nika boten namung sampun tidak datang tanah suci wis nglakoni, tetapi mesti ada sifat-sifat yang melekat pada pelaku ibadah haji ini sehingga kemakmuran telah benar-benar bisa tertuju melekat pada orang itu. Walakinnal birra man amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ingkang pun sebab albir kebajikan yang sempurna itu sepindah, ingkang pun sebab perkawis iman kepada Allah, para malaikat, kita, para rasul, ya, para nabi dan wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Selain iman juga ada kebaikan sosial yang dilakukan. Menikah buah dari keimanan yang benar dan kokoh, nuwuhaken ketaatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak saja dalam ritual peribadatan yang dilakukan secara pribadi atau sendiri dari ibadah sholat atau ibadah-ibadah formal yang diperintahkan zakat, puasa, haji dan seterusnya, tetapi juga gadai kepedulian tulung datang yang sampai sehingga kita akan ditulungan. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasa'ilina wa fil riqab. Memberikan harta yang dicintainya itu wujudipun iman ingkang leres ugi sae nalika saged nyatasi katresnanipun dhateng kadunyan di antaranipun pun mengatasi dustuti. Ia memang mencintai dunia, mencintai harta, seneng kali duit. Jadi kan seneng kali duit itu saya apa gitu. Saya pamit di sesuk pengajian ini sing rawuh sanggup untuk diparingi 1 juta untuk kecintaan kepada harta dan berbagai kesenangan dunia ini sudah berkin menyatu pada diri manusia, karena begitulah Allah menciptakan. Sayyidina linnasi syahwati minan nisa wal banin wal qanatir wal qantara minan dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat 18 sampun pun dadosaken menungso menika tresna kalian nopo kemawon ingkang dipingini, yang diingini ya syahwat Allah wujudipun mata hayat di dunia, kesenangan di dunia itu wis mesti disenengi. Nah, tetapi orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar dan kokoh, tresnanipun datang Gusti Allah di atas segala sesuatu yang lain. Ayat 165 surat Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, asyaddu hubban, tresnane ageng sangat datang Gusti. Karena besarnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala sesuatu yang lainnya, maka tresnanipun datang kagungan kula kalah dibandingkan kecintaannya kepada Allah. Maka meski harta itu dicintai, ia tidak berat hati untuk kemudian memberikan kepada siapa yang butuh untuk ditolong dan dibantu, dan Allah dirahkan itu. Dia berikan harta yang dia cintai kepada wa'atal mala ala hubbi dan berkorban.
yatim, orang miskin, ibu samping, dan sebagainya. Lantas nanti ketika sebagai barometer ukuran keberimanan kita kepada Allah dan kehidupan kita, niku gampil apa boten enteng apa abot nalikanipun dopan sami soda. Wasodaqatu burhanun, kata sodaqah itu bukti iman. Kok bukti iman? Sebab mawaliman ingkang welas kegiatan itu langkung yakin bahwa yang telah dijanjikan oleh Allah dan belasan yang akan dia berikan di kehidupan akhirat. Harta yang kita pegang itu bisa digunakan kita sendiri atau malah hilang. Mungkin nek digunakan itu kan nopo, nek dibutuhkan pangan ya mau dadi regetan masuk ke dalam tubuh keluar sebagai kotoran. Kalau ditukar pakaian yo dadi bomba. Tetapi yang akan tetap kekal bersama kita tak kalah harta baru kagem nindake dari Gusti Allah, makanya akan terus membersama kita sampai kehidupan pasca dunia dan juga di kehidupan. Wa'adal mala ala hubbihi wal qurba wal yatama wal masakin wal sabil wasail. Yang ketiga, tasya dulu. Bagian sorry, dan kalau sampun telah masih tekan jam itu telah mana sih ini agak kebablasan kalian mendengar untuk sahabat ini kurang program dan sebagainya. Baik. Wa aqama sholat wa ata zakat. Satu, kalau iman. Dua, kalau mau kepedulian terhadap problem sosial yang terjadi. Keberimanan, keberagamaan niko miturut tuntunan Quran kalau ada di kita menika tidak semata ritual formalitas yang dijalani, tidak pula sekedar pengakuan lisan bahwa dia beriman. Ini atas gaya kepedulian terhadap problem sosial yang terjadi, dia peduli, berempati, berkontribusi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Kalimatannya yang luar biasa. Kalimatannya ya membangunkan kesadaran bila kasusnya tak faktanya ada orang yang disebut sebagai pendusta agama seharusnya diyakini, dipercaya, dipegang teguh, dijalankan dalam kehidupan, tapi didustakan, orang dipercaya, orang bingung, boten diterapi. Yang kemudian disebut sebagai pendusta agama bukan surat al-Maun itu bukan orang yang secara total meninggalkan tuntunan agama, bahkan mengerjakan ibadah sholat yang termasuk al-musalli, tapi Allah menyebutnya sebagai pendusta agama karena lahiriahnya tanpa beragama, hakikatnya dia sedang berdusta saja. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una. Dan salat itu salat. Ning boten nuwuhaken akhlak ingkang sae nalika bebrayan kaliyan kakang. Ada problem sosial yang terjadi, anak yatim, orang miskin, dia tidak peduli.
alladzina hum yura'un, berlaku ria, tidak punya keikhlasan dan tulus, gadai pamrih, wa yaqra'una al-ma'ruf, enggan memberi barang yang bermanfaat bagi orang lain, bahkan peluh medit. Lele sholat yang politis, rakyat hubungan, betul-betul. Maka Allah menyebut mendustakan. Maka orang yang memiliki sifat al-birri ingkang makbul, ingkang kalbun iman ini keluarga, iman ini tenanan, ibadah sholat secara pribadi yang dilakoni, tetapi ia pun peduli terhadap problem sosial yang berkembang. Wa aqama sholat wa ata zakat wal mufuna bil ahdi idza ahadu. Mereka juga memenuhi janji apabila mereka berjanji, menggadai komitmen yang sangat kuat terhadap janji. Wasabirina lil ba'sa wad dharra wa hinal ba's, dan bersabar terhadap kesulitan, kemaratan, penderitaan dan tatkala dalam peperangan. Sabar mati kahanan-kahanan yang membuat sulit, payah, menderita. Sabar bersyukur tetap nindaki dan bergusti nanti kan dimarahi kami. Ulah kalian nasodaku, mereka itulah orang-orang yang jujur dalam pengakuan imannya. Ulah yang muttaqun, mereka itulah orang-orang yang sangat kuat dan bertakwa. Baik, ini bagian yang kedua. Kita syukuri bahwa kami sanggup memenuhi panggilan Allah, berangkat ke tanah suci, tindak ibadah haji yang diharapkan adalah menjadi haji yang mabrur. Neng tasik konten setunggal panggilan meliti itu air dari kami. Itu neng panggilan setelah sambung alhamdulillah. Panggilan haji desa sing durung nopo nyebut rawan siap ora siap, gelem ora gelem, percaya ora percaya, harus memenuhi panggilan Allah kalau waktunya telah tiba, yaitu datangnya haji. Terus betul. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah tiba, maka tidak bisa diundurkan waktunya, juga tidak bisa dimajukan. Masalahnya nanti ajal kapan nih? Rasa direncana kasusnya pas haji. Nek leel urut antri bisa tapi berapa lama antrinya kita nggak tahu. Allah merahasiakannya agar kita selalu bersiap. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bahkan dari pun tunduk taat patuh itu keras dimawon wonten keadaan siap saat waktu-waktu ya saat wakdal ajal menika datang, maka kita dalam keadaan tunduk patuh taat kepada perintah Allah. Itu muslim. Aslama yuslim, muslim itu orang yang taat. Maka ayat menika dawuh supados Quran sami istiqomah ngantos tumekaning haji. Kapan ditentukan? Sedangkan penentu nasib kita di kehidupan berikutnya dumantung amal terakhir ingkang samangke untuk disapa pancapitan dalam dunia. Innamal a'malu bil khawati. Sesungguhnya amal seseorang akan ditentukan pada bagian penutup. Dan mangkele untuk usia merupakan kahanan engkang kados putih nggih amal nopo dikatakan tersebut.
sering doa kepada Allah supados pinaringaken istiqomah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minal Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri hidayah, setelah Engkau beri petunjuk pada kami. Duhai Allah yang kuasa membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ya Allah di atas agama senantiasa mentaati perintah. Itu doa supados istiqomah. Sebab tatkala manusia lalai dari hakikat ini, bahwa jatah usianya itu ada batasnya, dan setelahnya harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertanggung jawab dengan amal yang dilakukan olehnya. Lalu datanglah ajal kepada dirinya dan lebih tersadar betapa waktu telah terlewat dan ia tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Maka yang tersisa adalah penyesalan getun gelo yang selalu benar. Fa'idha ja'a ahadamul maut qala rabbil di ayat 99 sampai 100 surat ke-23 ayat 9 sampai 11. Maka ketika kematian telah datang kepada seseorang dari mereka, barulah ia berkata rabbil ji'u, Dukungan Gusti Allah, irji'u, kembalikan saya ke dunia lagi, la'ali a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh, amal kebaikan yang dulu aku tinggalkan. Kalau betul dosa itu sakti kita Gusti Allah diwon wekdal seperti mau supados kula saged tindakan amal saleh. Ning panyuwunan ingkang kata itu dikabul dan kesempatan ini sekali tidak ada kesempatan itu. Tidak ada perpanjangan kontrak kerja. Kala sekali-kali tidak. Innaka kalimatun wa kalimatah, itu hanya ucapan lisannya saja. Dan kehidupan itu mati, kadang berkejilan, maka bersyukurlah di waktu dan kesempatan yang masih tersisa. Nah, caranya itu semua. Ini beberapa saja yang menolak ini. Caranya itu seperti agar kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, istiqomah sampai di ujung usia, sehingga selamat dan bahagia di dunia. Yang diharapkan itu tadi, yang jadi cita-cita, bercita-cita berangan-angan. Beda nopo dari anak-anak kali cita-cita. Sampai nopo beda. Cita-cita kali anak-anak itu sampai beda. Beda-bedanya apa? Kesamaannya pada keinginan. Orang berangan-angan itu dua keinginan. Orang bercita-cita yang dua keinginan sami dalam masalah keinginan. Ini yang beda. Usaha dan dua ini keinginan, tetapi tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk mencapai keinginan, itu namanya berangan-angan, berkhayal. Tetapi orang yang punya keinginan lalu bersungguh-sungguh berusaha untuk mencapai keinginannya, dialah orang yang bercita-cita. Yang jenengan ditanggung kita, jenengan itu berangan-angan masuk surga atau bercita-cita masuk surga. Kita saat ini biasanya mulai berbalik. Sudahkah usaha kita sungguh-sungguh untuk masuk surga? Berarti
Dari saya dulu saya nulis sholatnya pun tenanan nopo diri, karena di situ akan tampak kita bercita kita berkenaan saja. Sholat itu tenanan deh. Kalau kalian dengan pas sholat itu pengen dan rampung nopo disuai-suai. Menikmati sholat yang sedang dilakukan atau berpikir kapan rampung. Kita berarti ngomong apa harus batin ini dan rampung. Berzikirnya, berdoanya, bersedekahnya, menuntut ilmunya sudah bersungguh-sungguh. Pertanyaan berikutnya, nek belum tenanan jadi percaya kalian apa? Karena keyakinan itu pasti akan mendorong orang yang demikian untuk bersungguh-sungguh mencapai apa yang dia yakini. Nah, maka di kesempatan mudah-mudahan Bapak kami membangun kesyukuran supaya seperti para itu dengan Gusti Allah melalui saksi ibu selamat dunia akhirat bahagia lahir batin berdosa. Satu untuk ilmu. Saya sampaikan beberapa saja. Ya, tolabul ilmu. Penjenengan penggaling yang berpiyambak Yuswanipun pindah isi piroran ngerti presentasi pindah dengan wenggal konsinal orang paragil itu sangat pokok. Di selagi waktu berikan waktu secara khusus untuk benar-benar belajar. Kenapa harus dipelajari agama itu? Karena Allah menurunkan agama akan menolong kesanggupan kami supaya selesai. Mulyo, agama diturunkan kan untuk menata kehidupan manusia tadi. Beda orang lain agar benar, agar baik, agar mulia, akan ditolong. Kalau agama tidak dipelajari yang berkurang kecil, orang kecil terus tidak kiamat justru. Dan saya apakah kita akan terus saja berada dalam kebodohan terhadap agama ini sehingga tidak bisa ngamalkan kepada kedawakan Gusti Allah. Saat nanti kalau disuruh kita dijawab justru dia dijawab. Kalau Nabi Nuh itu tidak bergeser kedua kaki manusia di depan Allah yang mengiam pada kiamat kata Yusuf sampai ditanya di antaranya An-Nuri tentang hukumnya ini Muhammad Nabi digunakan untuk apa? Begitu diperkuat nanti dengan kebudayaan yang pasti berkaitan dengan lihat yang orang lihat ini yang itu berkenaan keinginan dan upaya menuju. Dua, yang ketiga, latih diri kita untuk terus beramal, kontinuitas tidak anjing dan ini pun tidak tidak sekedar wis lakoni ini terus tidak. Yang dibutuhkan bukan sekedar sudah melakukan tetapi tetap melakukan karena kita berada di kehidupan dunia yang berlaku adalah tugas penambahan ini tidak berhenti sampai datangnya mati. Waktu terombak hatta yang dia teryakin ayat 99 surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 99 dan beribadahlah kepada Tuhan sampai datangnya kematian dan belum mati yang menggelar. Kontinuitas beramal mengajarkan tidak keistiqomahan
Ini yang bisa menjamin semakin tinggi kualitas amal yang kita lakukan. Karena yang Allah tidak bukan sekadar sudah melakukannya, tetapi bagaimana untuk kualitas pelaksanaannya. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dan tidak mungkin kualitas amal terbaik kecuali kita lakukan secara terus-menerus. Namun biasa itu saya terakhir. Yang kedua, dengan kontinuitas beramal wajib tindaknya amal kalau dadosaken sing dilakoni dados sifat tabiat akhlak. Karena manusia dibentuk oleh kebiasaannya. Maka akhlak tidak mungkin terbentuk kecuali dengan proses latihan amal. Wong pengen dari sabar, dari ikhlas, dari qanaah, terus tawadhu. Niku ora mung ngaji sepisan terus dari sabar, dari ikhlas. Dia butuh proses berlatih. Maka latihan itu wonten sarana nih, ada sarana pelatihan. Dan sarananya itu adalah perintah dan larangan. Dalilnya ayat 97 surat Al-Ahzab. Isi waktu dengan amal dan lakukan secara terus-menerus. Menjadi akrab dan melakukannya sehingga kualitasnya baik dan lakukan ini sifat apa. Yang ketiga, bi'as-sholihah. Milih satu lingkungan yang produksi, lingkungan yang bersupport kebaikan yang kita lakukan. Circle-nya dengan orang-orang rencana-rencana yang soleh yang mengingatkan dan menguatkan. Karena saya sudah memberitakan yang sangat yang mengingatkan, yang menguatkan kita, yang menetapkan kita pada jalan kebaikan. Dengan cari akan itu yang tambah semangat terus. Karena kita upayakan. Dan Nabi mengingatkan orang-orang ini paling seseorang itu sangat dipengaruhi oleh proses dan bergaulnya atau pemikiran yang kita tinggi jadinya yang 100 dan ayat 35 surat Al-Imran Al-Imran surat ketiga ayat 145 Al-Anbiya surat 21 ayat 30. Banyak mengingat mati, kok banyak mengingat mati sebab mati nikro meskipun fakta dan sering terjadi. Gelombang sapi sudah berkali-kali viral wonten kematian, menyaksikan orang yang mati, mengantarkan orang yang sudah mati ke pemakamannya, menggoni, kok sampai kemudian yang ketemu dengan ajal dengan sudah berkali-kali mengalami. Tapi anehnya kematian yang jelas nyata terjadi pasti dialami, tetapi paling sering dilupakan. Terus lagi, paling sering dilupakan padahal nyata. Sehingga tak kalah turun kematian. Sampun tinggal dunia, sampun mundur dari pengasaran kursusio bapak bulan bulan sing mungkin itu dilalui satu saat sing mungkin yang mengangkat jenazah pun dalam keadaan lupa. Satu saat dia yang akan diangkat jenazah, yang mendoakan orang yang tengah mati pun lupa. Satu saat dia yang akan didoakan. Karena sering dilupakan maka banyak dan tak kalah kita dengan kematian sadarlah kita bahwa ada limit dan suatu hari di jalan kehidupan dunia yang setelahnya kita tidak bisa beramal sangat tentukan yang bangsa semakin dan jadi sampai kematian. Mudah-mudahan bisa begini tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
diucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sigit Yulianto yang telah memberikan tausiah dan pencerahannya. Mudah-mudahan beliau selalu mendapat pahala dari Allah dan kita yang mendengarkan semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh IBI Kelurahan Potorono kepada yang terhormat Bapak Katono, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi ala karakterina wa asmana nikmati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ustaz Sigit Yulianto yang telah memberikan tausiah kepada kita. Jalan Allah matur. Semoga mungkin tausiah memberikan motivasi bagi orang-orang sekalian. Akhirnya pun optimal ibadah isi sisa-sisa sebuah bulan dinasti. Yang kami hormati Bapak Ketua IPI Kabupaten Bogor, yang kami hormati juga Bapak Ketua IPI Kabupaten Bogor beserta jajarannya, dan Bapak Ibu anggota IPI Kabupaten Bogor. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berpelasan nasib awal saking pelasan nasib Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang menginspirasi dengan kesempatan berkawan tapi dengan kesempatan menambah kita bersama kau dengan saya bersama dalam satu kau ini di menikah hari ini kita masih berjuang berpanjang. Kita dari lalu semuanya menyampaikan sebulan yang datang, sebulan yang datang. Dan semoga dengan kita di bulan ini masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk salah satu di antara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, mohon maaf Bapak Ibu, saya mewakili pengurus inti Kabupaten Potorono, terutama mewakili Bapak Ketua. Semoga dengan saya wakili Bapak Ibu. Yang selanjutnya, walaupun telah saya mengucapkan selamat datang. Semoga kedatangan Bapak Ibu semuanya menjadikan semangat, menjadikan pengajian ini kapal. Selanjutnya juga saya banyak terima kasih kepada pengurus takbir Masjid Al-Busro yang telah mengizinkan kami untuk
mengajar pengajian di Kabupaten Bulakan yang pada saat ini dijaga Ibu Ponorogo yang menjadi negara. Oleh karena itu, saya atas nama pengurus Ibu Ponorogo mohon maaf apabila di antara kami menyambut Bapak Ibu ada hal yang tidak berkenan untuk mohon berkenan menghadap Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kami Ibu Ponorogo mengharap adanya pengajian di Kecamatan Kabupaten Bulakan setiap 3 bulan sekali ini dapat dengan ukhuwah Islamiyah kita mempererat persaudaraan kita. Selain itu juga sebagai ajang tausiah guna menjaga permakmuran pembajikan. Dengan adanya tausiah tersebut, kita ingat bahwa Haji Mabrur itu adalah dibuktikan dengan banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan setelah ibadah haji, bukan sekedar saat dan saja. Di Bapak yang dirahmati Allah, mungkin ini yang saya sampaikan atas nama ini Kelurahan Ponorogo. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal berkenan di dalam dan atas nama pribadi dalam menyampaikan ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sambil mendengar sambutan berikutnya bagi Bapak Ibu yang memang sudah menerima hidangan, mohon untuk segera dirahami. Kita lanjutkan sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua IPI Kapanewon Banguntapan pada beliau yang terhormat Bapak Haji Prabowo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian IPH pada kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan yang kita sekalian. Alhamdulillah kita hadir pada pagi siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suasana dan senantiasa ingin menjalankan sunnah Nabi. Semoga pada akhir nanti kita ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kami dari IPH Kapanewon Banguntapan ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sohibul Baik, yaitu IPH Kapanewon yang telah memberikan kita pada pelayanan. Semoga segala sesuatu yang berlayanan secara Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh dan mendatangkan pahala
baik di dalam kita. Kemudian yang kedua, marilah kita semua berusaha untuk meluruskan niat kita di dalam berorganisasi di PHI ini. Karena dengan berorganisasi yang baik, dengan niat yang tulus dan mengharap itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang kita lakukan itu akan diterima. Oleh karena itu, kesempatan yang sangat baik kita bisa berada di dalam sebuah organisasi yang tentu saja apapun kegiatannya, kalau melalui organisasi jangkauan bisa lebih jauh, bisa lebih banyak daripada kita melakukan secara sendiri-sendiri. Kalau kita bisa melakukan lebih banyak lebih jauh, apa kita lakukan insya Allah akan menjadi apa yang kemudian yang kedua, marilah kita senantiasa melakukan silaturahmi. Jadi kita akan juga silaturahmi dalam kegiatan ini supaya di dalam apa yang kita lakukan dalam organisasi semuanya tertuju kepada kepentingan masyarakat. Maka IPHI sebagai salah satu dari potensi haji yang ada benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh jamaah. Jadi IPHI yang kita berdiri dalam kegiatan berisi tentang haji ada seperti mengarahkan diri yang tidak bisa tersentuh oleh siapapun. Oleh karena itu mengapa kita melakukan kegiatan ini berkeliling di masjid-masjid, di ranting-ranting supaya haji itu bisa berlalu menjadi satu. Karena faktanya di dalam kehidupan kita ada dalamnya sendiri. Jadi orang itu berhenti oleh semua. Karena kita berada di sana, justru mendekatkan diri semua kepada masalah yang naik. Tetapi ketika muslim kemudian berkenan untuk maka itu demikian pula yang ukuran dengan dirinya sama sebenarnya. Jadi ini juga harus kita simpan. Jadi kita tidak boleh kemudian merasa sendiri eksklusif begitu, supaya kita tidak semacam itu kemudian kita melakukan kegiatan di sisi lain. Kemudian kami mendapatkan informasi dari salah satu ranting bahwa ranting yang terbaru di Sabah nanti yang akan kita bukan, yaitu ranting dari Biro Kapten. Ibu bapak dari Badan Pengurusan Samira Saking Biro Kapten. Karena informasinya sudah ada sekitar sudah disampaikan dulu barangkali itu dulu bapak sekalian yang kawan hormati yang bisa kami sampaikan dan pada selama pada 2 bulan ke depan itu sekitar bisa dilakukan ini boleh menjadi harusnya Oktober, November, Desember ada lagi, Desember, Januari, Februari ada lagi. Kita akan mengadakan bulan Januari. Sebagai informasi ada jadwal regulernya adalah di daerah kemudian yang berikutnya terakhir di dalam satu periode tahun ini berada di ranting jaminan. Itu masih mau saya komunikasikan kami harus mengkomunikasikan ini kepada rekan-rekan seandainya rekan-rekan juga bisa mungkin nanti yang akan jadi dilatihkan. Ibu-ibu sekalian, marilah kita berada di dalam jagoan tadi, hadirlah pengajar-pengajar ini, karena pengajar itu mengambil ini yang kencas. Dan kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diucapkan terima kasih kepada Ketua IPB Bapak Dewan. Dilanjutkan sambutan yang ketiga yaitu dari Ketua IPB Kabupaten Bandung kepada beliau yang terhormat Bapak Haji I Ketum Santoso, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu ahli dan Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala karena berkahnya juga masih menjadi hari sehat, imam Islam dan imam yang lainnya yang tidak kita bisa ukur itu alhamdulillah. Bapak Ibu yang berhormati, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta rombongannya sehingga kita nantinya mohon doa dari Bapak Ibu yang berhormati, perlu saya informasikan bahwa ini Kabupaten Bandung masa bakti 2005-2020 itu versinya Ketua Pusat dari Bapak Haji Soekarno. Kita tahu bahwa di pusat pun ini ada partai, jadi ada dua versi. Tapi kita karena ini merupakan suatu istimewa, kita menurut yang sudah disahkan oleh pemerintah, yaitu Bapak baiknya Bapak Soekarno. Jadi yang baik yang satunya yang dari Pak almarhum Ahmed sudah tinggal beliau atas rilisan beliau kebenaran beliau itu akan coba yang terbaik. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya keputusan ini yaitu berlaku sampai dengan 2027. Nanti karena nanti kita tidak disalahkan karena keputusan ininya ada yang sudah kemarin kenapa tidak salahkan karena beliau ingatnya masa bahannya sampai 2000 tapi waktu itu benar tapi tetap berlaku sampai 2027. Bapak Ibu yang saya hormati, terus saya menyampaikan yang kedua adalah masalah KTA. Tadi disinggung
Apa sih manfaatnya organisasi ini? Apa sih manfaatnya? Kalau Bapak Ibu punya KTA, kartu anggota IPI, itu banyak sekali manfaatnya. Oke, yang saya pakai ini dapat dari alasan karena kalau kita nyekolah kartu seperti Bapak Ibu di sana dapat 15%. Bukan banyak dari yang punya kartu bisa tadi tetap ada. Kemudian dari rumah sakit lainnya juga dapat, tinggal menunjukkan KTA. Makanya saya bawa Bapak Ibu yang sudah memberikan haji dan belajar untuk mengurus KTA-nya. Itu belangkonya sudah sebenarnya ini sudah saya sebutkan ke Pak Ketua Cabang, tapi sampai sekarang bantuannya sangat sedikit untuk bahkan untuk mengurusnya gratis Pak. Jadi setiap tahun kita minta 5.000 baru berangkat haji sudah jadi KTA-nya. Sudah jadi walaupun nanti Allah mengalir di sana tapi KTA-nya sudah ada. Jadi itu atas kebaikan Pak Nabi Asrof. Beliau sudah menjanjikan setiap akan haji KTA-nya digratiskan. Itu bayar 25.000 Pak. Saya bisa lihat gratis. Saya berharap nanti siapa nanti dari Ketua Cabang dan kawan-kawan dari Google.com atau apapun namanya memudahkan silakan. Yang penting segera kalau bisa sebelum tahun dan itu saya membawa formnya 50 lembar. Kemudian baru saya sampaikan kepada Bapak Ibu ada yang di seragam yang seragam. Sebetulnya dari ranting semua ranting yang ada di kawan sudah mengambil sudah membeli seragam. Tidak gratis. Kenapa? Karena kesepakatan kita di provinsi kita punya seragam seperti saya bilang di pusat untuk bisa memakai. Kemudian dalam jadi itu bisa terjangkau untuk bisa. Ini disepakati bundle warnanya ini, kota warnanya ini beda caranya. Yang begitu sampai sekarang sudah betul. Yang nomor 1 kota habis sudah hampir 600 eksemplar, 600 bahan kosong. Yang nomor 2 Bantul, terutama saya terima kasih bahwa ranting yang benar sudah hampir 150 potong uji. Kalau masih ini kurang lebih dari sekitar semuanya sekitar 200-an dari Bapak. Monggo Bapak Ibu, ini tidak ada pasar. Kenapa? Harus membuat seragam seperti ini. Tadi sudah Pak sudah pegawai juga agar kita bagaimana menjaga kemakmuran kita. Masa kita sedang pakai baju seragam, tulisannya ini diatur. Tahu pas kita jago pantai, dari makanan dan dibuang. Salah satunya kita menjaga kemakmuran hati. Salah satunya memberi contoh etika kita seperti apa. Memberikan contoh kepada lingkungan kita
akhlak kita, itu salah satu untuk menjaga kemakmuran hati kita. Bapak Ibu, jadi kalau sudah kami itu apapun tindakan kita lakukan yang tidak baik, jadi jangan saya bukan kita membakar, kita mesti harus bakar. Bapak Ibu, yang sederhana tadi itu artinya bukan arti ecek-ecek, bukan arti yang semua orang mendapat kesempatan itu. Tapi bersyukur alhamdulillah, Bapak Ibu, kita betul untuk memahami kita agar kegembiraan ini nanti sudah maju paling 2026. Tapi tidak langsung maju satu dia umur, kedua kita sekarang sangat ketat sekali masalah kesehatan. Jadi walaupun sudah lunas, tapi kalau kesehatannya kita menunggu tidak bisa berangkat. Maka dari itu Bapak Ibu, penting kita menjaga kesehatan kita selalu kata Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mendapat dukungan dari FTP agar membentuk FTP dari mulai pusat, provinsi, wilayah, yang dari wilayah ke kabupaten, kabupaten Kabupaten Pangdapan, dia itu karena apa? Karena saya lihat kemarin beberapa minggu yang lalu kami datang ke Masjid Namira yang ada di Surabaya. Luar biasa. Pengelola masjidnya, manajemennya, menurut saya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Masjid dan sangat luar biasa. Kita penggeraknya di sana adalah siapa? Luar biasa ibu, penggeraknya adalah ibu, jangan kalah dengan Jamila, ya, supaya luar biasa. Contohnya lagi di sana para anak-anak dan pemudanya yang mau ke masjid itu diabsen Pak. Yang mana paling banyak itu yang dapat paling banyak angpau dan dia dipicu dan dipanggilkan mau kasih Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan pengajian seperti ini terus dilakukan, tidak lain adalah demikian. Kurang lebih mohon maaf, saya berharap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ibnu Santoso yang telah memberikan sambutan. Kemudian acara berikutnya untuk menyemarakan suasana akan ditampilkan lagu dari paduan suara dari Jamaica. Pada petugas dipersilakan untuk Thank you.
Thank you.